Oke, good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. Masih bertemu lagi dengan Pak Wafa dengan materi mata kuliah Business English. Untuk materi pada siang hari ini adalah adapting to new changing workplace ya. Jadi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di tempat kerja. Jadi adapting to changing workplace. Kita harus mampu beradaptasi di tempat kerja. Perlu kalian ketahui bahwa ketika belajar bahasa Inggris itu the two thing that you need to do, ada dua hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah read in silent. Maksudnya read in silent itu adalah membaca dengan tenang, diam, to understand the text ya, pertama. Kemudian yang kedua adalah reading aloud, membaca teks dalam bahasa Inggris dengan suara yang keras atau ada bunyinya. Harapannya untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam fluency and also pronunciation, kemampuan pronunciation kalian biar bagus gitu ya. Oke. The first one kita lihat yang pertama, the world of work is rapidly changing, driven by advance in technology, globalization, and shifting global circumstance. Jadi di dunia kerja itu berubah dengan cukup cepat. Karena apa? Driven by advance, didorong oleh perkembangan advance teknologi, perkembangan teknologi, kemudian globalization, dan juga keadaan global. Kemudian teks selanjutnya, to stay competitive and efficient, organization must embrace change and adapt to new ways of working. Jadi pada intinya perubahan di dunia kerja itu cukup cepat karena faktor teknologi, globalisasi, dan perubahan keadaan global. Nah, untuk tetap berkompetitif atau kita mampu bersaing dengan perubahan yang super cepat ini, organization must embrace the change. Jadi sebagai organisasi atau ketika kita harus mampu embrace atau accept change, kita mampu dan mau menerima perubahan itu. Jadi jangan sampai kita tidak bisa fleksibel. Kemudian yang kedua, adapt to new way of working. Kita harus mampu dan mau beradaptasi dengan cara-cara baru dalam bekerja. Nah, itu bisa dilihat dari apa gitu. Itu bisa dilihat dari kita bisa melihat bahwa sekarang dengan adanya teknologi semua berubah gitu. Perubahan cara-cara kerja itu akan disampaikan di next text ya. Kita lihat pembahasannya. Gone are days when being a good employee means simply showing up at the office, following order, working hard from 9 to 6. Jadi dulu employee yang bagus atau pekerja yang bagus itu pekerja yang apa? Yang dia berada di kantor seharian penuh gitu, following order, kemudian menindaklanjuti pesanan dan bekerja keras dari jam 9 sampai jam 6 gitu. Tetapi sekarang everything change ya. Kalau dulu mungkin benar, tapi dengan perubahan teknologi, can you imagine? Kalian bisa membayangkan, misal you have a store ya, kalian punya toko. Kalian mempekerjakan satu orang. Ini cara-cara lama di mana misalnya yang tahu toko kalian kan pasti around you, orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, padahal fungsi toko yang sifatnya tradisional
tanpa memanfaatkan teknologi internet, orang yang tahu toko kita ya orang sekitar aja. Tapi ketika we utilize the advance in technology, kita memanfaatkan perkembangan teknologi itu, everything change, baik dari segi tingkat penjualan dan sebagainya. Kok bisa? You can see TikTok Live, berapa banyak orang yang sekarang berpindah ke TikTok Live, Instagram Live to sell a product. Bayangkan kalau kalian satu pekerja, satu orang ini dia di toko aja, kan berarti pelanggan kita hanya sekitar kita. Tapi ketika kita memanfaatkan live, jadi pekerja kita itu bisa mobilitasnya tinggi, bisa nge-live di TikTok maupun Instagram, dia sell the product. Bukan hanya orang yang di sekitar kita, tapi bisa satu desa, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu Indonesia tahu your store, toko kalian, dengan apa? Memanfaatkan advance in technology, perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, tadi disampaikan bahwa kalau dulu orang yang bekerja yang bagus itu orang yang bekerja di office, kemudian dari jam 9 sampai jam 6 itu bagus. Tapi dengan adanya perkembangan seperti ini, kita lihat teks selanjutnya. Jadi, with the help of smartphone and internet technology, many business are creating virtual team with employees collaborating across different time zone, working remotely and managing tasks outside traditional hour. Nah, dari situ dengan bantuan smartphone atau HP, teknologi internet, banyak bisnis yang menciptakan atau membentuk tim virtual di mana karyawan bekerja dari lintas zona waktu, bekerja dari jarak jauh dan mengelola tugas di luar jam kerja tradisional. Dengan adanya kecanggihan yang namanya teknologi berupa help of smartphone itu sendiri. Jadi kita bisa creating virtual team. Jadi kita bisa mempekerjakan bukan hanya di daerah kita, tapi kita bisa mempekerjakan, misal kita punya toko, kita pengen membuat jejaring yang ada di Jawa Timur. Kita merekrut orangnya di Jawa Timur, mengawasi toko kita dan sebagainya. Kemudian employee collaborating across different time zone, ya. Sekalipun zona waktu kita beda, tapi masih bisa kita bisa berkolaborasi dengan adanya kecanggihan smartphone ini gitu. Working remotely, bahkan kita bisa bekerja dari jarak jauh, kemudian managing task outside traditional hour, dan mengelola tugas di luar jam kerja umumnya atau yang biasa terjadi. Kemudian the next one, the key takeaway in today's world, it's not just about working hard. Inti dari perubahan ini apa? Dunia saat ini bukan hanya soal bekerja keras. Jadi in today's world, it's not about working hard. Jadi saat ini bukan terkait dengan working hard, tapi it's about working smarter, tapi juga bekerja dengan cerdas gitu. Jadi terkait dengan changing workplace ini memang benar-benar harus disikapi dengan baik gitu. Semisal for example kita dari Purwodadi ke Semarang, ya. Kalau kita ngambil barang sendiri, kita punya satu karyawan, kita minta karyawan itu ngambil stok barang yang ada di Semarang, dia berangkat sendiri, kemudian toko kita nggak ada yang jaga. Mungkin instruksi kita itu bagus, ngambil barang dan akan segera kembali pada hari itu juga. Tapi dengan adanya perubahan teknologi ini, kita bisa menggunakan jasa ekspedisi, ya. Dengan jasa ekspedisi, dan itu lebih efisien dan juga lebih murah. Bayangkan aja dari Purwodadi ke Semarang, bensin bolak-balik, kemudian harus ngasih pesangon makan, nanti di sana nongkrong lagi dan sebagainya. Mending kita nyari ekspedisi atau kita ada kenalan yang bisa ke Semarang, buka kita minta bantuan, tapi dengan adanya imbalan. Nah, itu yang namanya adalah bukan hanya working hard, bekerja keras, tapi juga working smarter. Kita bisa memanfaatkan
sumber daya yang ada. Itu. Jadi bukan hanya pekerja kita yang kita maksimalkan, tapi kita melihat sisi-sisi yang lain agar produktivitas kita itu jalan. Dengan apa? Dengan kecanggihan teknologi. Okay, the next one. Alongside the shift in how and where we work, the role of managers is evolving as well. Nah, dari perubahan ini juga seiring dengan perubahan cara where we work, kemudian how and we work, bagaimana cara dan tempat kita bekerja, peran manajer pun ikut berkembang. Itu bisa dilihat dari traditional top-down approach is giving way to more flexible project-based management. Jadi pendekatan tradisional dari atas ke bawah top-down itu mulai digantikan oleh yang namanya manajemen berbasis proyek yang lebih fleksibel gitu. Kemudian rather than constantly overseeing their team, managers are now focused on clarifying project goal, fostering teamwork, supporting their team in adapting to new challenges. Jadi kalau dulu namanya manajer kan dia biasanya itu overseeing their team, dia ngawasi. Tapi kalau pendekatan ini masih tetap dipertahankan, maka perusahaan kita itu tidak bisa adaptif atau agile terhadap perubahan yang ada. Apalagi dengan adanya Gen Z sekarang ini, itu menjadi tantangan baru untuk para pimpinan perusahaan. Tapi manager now focusing on clarifying project. Tapi lebih kepada manajer sekarang harus lebih fokus kepada memperjelas tujuan project goal, tujuan bersama. Jadi kita maunya apa, perusahaan ini mau berkembang sejauh mana, dan sejauh mana partisipasi dan kontribusi pekerja kita dalam membangun perusahaan ini. Untuk itu fostering teamwork gitu ya. Hapus dulu. Di sini ada kata kunci fostering teamwork. Fostering teamwork itu adalah membina kerja sama. Jadi manajer itu harus mampu membina kerja sama dengan pekerjanya. Jangan sampai tidak mampu. Apalagi malah membandingkan pekerja satu dengan pekerja lain. Kalau metode zaman dulu membandingkan si A dan si B itu memang untuk meningkatkan motivasi agar mau menunjukkan yang terbaik. Tapi dengan adanya pekerja Gen Z saat ini, dibandingkan itu malah mereka semakin malas, semakin tidak mau berpartisipasi. Maka perlu fostering teamwork. Jadi lebih kepada bagaimana membangun a good team. Kemudian yang selanjutnya, and supporting their team in adapting new challenges. Yang selanjutnya adalah mendukung tim dalam menghadapi tantangan baru. Jadi bukan manajer itu overseeing, tapi manajer itu now adalah clarifying project goal, fostering teamwork, sama support their team in adapting new challenges. Kita sampaikan tujuan bersama, kemudian kita bangun tim, kemudian supporting their team, dan ketika ada tantangan baru kita sama-sama memperkuatnya. This approach align with the rise of agile working. Jadi pendekatan ini sejalan dengan munculnya konsep kerja agile. Konsep agile working itu which is about offering flexibility in how work is done, whether it's through flexible hour, remote work, or creating workspace that support different working style ya. Jadi konsep kerja agile itu yang seperti apa? Memberikan fleksibilitas dalam cara bekerja dilakukan, baik melalui jam kerja fleksibel, kerja jarak jauh, atau menciptakan ruang kerja yang mendukung berbagai gaya kerja. Maka di pemerintahan sekarang atau waktu COVID itu ada istilahnya work from home dan sebagainya. Tapi benar-benar ketika work from home
work from home itu dimaksimalkan. Jadi bukan hanya istilah bekerja dari rumah, tapi dari tujuan itu udah dilakukan di awal, target-targetnya udah di list, kemudian as a manager we instruct to kita ngasih penyampaian kepada pekerja tujuan ini dan harus diselesaikan ini, itu bisa di rumah dan fleksibilitasnya benar-benar agile. Jadi pekerja senang dan kemudian target tercapai daripada hanya misalnya kita memperkerjakan satu orang, dia hanya duduk menunggu pelanggan. It's better that we make flexible working. Jadi dia bisa kerja dari rumah, live TikTok untuk beli produk kita. Jadi itu benar-benar pekerja nyaman, pemilik pun untuk tingkat penjualannya pun naik gitu ya. Kemudian in agile workplace, employee are empowered to perform at their best in environment design. Ya. Jadi di tempat kerja yang agile, tulisannya agili tapi bacanya agile gitu ya, karyawan diberdayakan untuk bekerja sebaik mungkin dalam lingkungan yang dirancang untuk tujuannya apa? Enhance productivity. Jadi ketika fleksibilitas agile itu memang diupayakan, tujuannya adalah apa? Pekerja kita lebih produktif karena secara inovasi dia mungkin lebih nyaman dan bagaimana dia punya banyak inovasi ketika dia diberi keleluasaan. Whether it's quiet areas for focus work or open space for collaboration, the goal is to create dynamic and adaptable workplace that value people, their role, and their contribution. Jadi baik area itu tenang untuk pekerja yang membutuhkan fokus maupun ruang terbuka untuk kolaborasi, tujuannya adalah apa? Menciptakan to create dynamic to create a dynamic and adaptable workplace. Jadi tempat kerja yang dinamis dan adaptif, yang menghargai that value people, yang menghargai orang, kemudian and their role, peran mereka, and their contribution. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada di bawahnya ada list of vocabulary. Jadi nanti untuk seluruh mahasiswa kalian bisa nyari makna Indonesianya di kamus baik dari Google Translate maupun yang lain, cari bahasa Indonesianya apa. Tapi sebenarnya adapt ini memang sudah ada definisinya di sini di bawahnya ini. Cuma dalam konteks bahasa Indonesia biar kalian mencari sendiri arti dalam bahasa Indonesia. Kalau secara definisinya kita bisa lihat ini. Di sini adalah adapt itu adalah to adjust or change to fit new condition. Jadi menyesuaikan atau berubah untuk fit new condition, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru atau kondisi yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya kompetitif, definisinya adalah having strong desire to succeed or outperform other. Jadi kompetitif itu adalah punya keinginan yang besar untuk selalu berhasil gitu dan kompetitif gitu. Kemudian efficiency, virtual team, collaboration. Nah, nanti bisa dilihat itu di teks. Kemudian jangan lupa yang selanjutnya ada task 1 itu ada understanding and the text above gitu. Kalian mengisi kolom yang kosong ini dengan pilihan opsi jawaban di sampingnya. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom ya. Ini contohnya soal nomor pertama, question number 1. Company need to bla 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 to changes in workplace gitu. Perusahaan memerlukan atau membutuhkan perlu beradaptasi to changes in the workplace yang tepat. Kemudian yang selanjutnya nanti silahkan sesuaikan. Ini work choice, ini pilihan
kata itu. Kemudian nanti di discussion ini coba kalian renungi pertanyaan, atau kalian bisa diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Ada pertanyaan 1 sampai 8 gitu. Jadi contohnya misalnya question number 2 ya. What are potential challenges for company when adapting agile working practice and how can they overcome them? Jadi what are potential challenges? Jadi apa tantangan-tantangan yang dihadapi untuk sebuah perusahaan ketika when adapting agile working. Kira-kira kalau misalnya perusahaan atau misal kalian punya toko menerapkan adapting agile working itu seperti apa? How can they overcome them? Bagaimana mereka mengatasi hal tersebut gitu. Jadi apakah bekerja work from home itu atau bekerja dari manapun itu efektif atau tidak, itu kembali lagi kepada prinsip dari pengembangan company-nya atau perusahaannya. Kalau memang pengennya ke arah maju, ya berarti memang benar tadi disampaikan tadi di teks yang atas tadi, bahwa rule of managers itu harus punya yang namanya clarifying project goal. Jadi dia harus memang visioner dan menentukan tugas-tugas atau target yang harus dikerjakan oleh karyawannya. Kalau tidak itu ya susah menerapkan agile, karena ketika orang tidak tahu tugas pokok dan fungsi dan tidak ada targeting, orang bekerja ya berdasarkan instruksi, tidak ada inisiatif. Maka untuk menginisiatifkan dan punya rasa inisiatif dari pekerja itu, kita harus membiasakan dengan yang namanya aturan-aturan itu kalau bisa dibuat spesifik, target-targetnya apa, ketika have a problem bukan hanya menyalahkan tapi lebih kepada solving problem, bagaimana we find a breakthrough, kita menemukan terobosan bersama-sama. Itu dari Pak Alfa. Terima kasih. Untuk soalnya nanti bisa dilihat di di link yang sudah di share oleh si pen kelas. Tapi intinya bahasa Inggris itu satu, harus confidence ya, harus percaya diri, nggak usah takut, belajar membaca, membiasakan diri melihat teks-teks bahasa Inggris even you do not understand well, meskipun nggak paham, tapi kalau itu menjadi habit, kebiasaan, itu make you better in comprehension, dalam memahami sebuah kalimat. Oke, thank you very much for this. Sampai ketemu di next meeting. Good luck for you. Oke.